102,2 Radio Suara Sampang FM. Baik pendengar Sesmania, saatnya kita ikuti dialog interaktif pendengar ya. Di kesempatan pagi ini pendengar, 1 jam OPD menjawab ya, mengawal program strategis daerah dengan bengkel Sirenca pendengar ya. Bersama Didi Ahmadi SPI MSI, Kabid Rendalev Bapelitbangda Kabupaten Sampang. Selama 1 jam pendengar. Jadi di sini kita nanti juga buka line WA pendengar ya, juga line telepon untuk Anda yang mau bertanya. Silahkan di 082 333 906 809. Baik, kita sapa narasumber kita di pagi ini. Selamat pagi Bapak Didi ya. Selamat pagi Mbak Ari. Ya. Oke. Mengawal program strategis daerah dengan bengkel Sirenca Pak ya, tema kita di pagi ini. Oke, bisa dijelaskan materi kita Pak di pagi ini, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ari ya. Pertama saya ingin menjelaskan apa itu bengkel Sirenca. Bengkel Sirenca itu adalah inovasi baru ya, bengkel sinergi dan integrasi perencanaan pembangunan. Ini merupakan aplikasi yang kita bangun berupa ruang kerja virtual yang di dalamnya itu kita mempertemukan Bapelitbangda dengan perangkat daerah untuk bekerja bersama secara daring, secara online pada kertas kerja yang kita sediakan, seperti itu Mbak. Jadi kita di dalamnya siapkan ruang kerja Bapeda dan perangkat daerah bertemu di sana, melakukan interaksi, menyusun perencanaan pembangunan secara bersama-sama. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi bengkel sinergi dan integrasi perencanaan pembangunan, Pak ya. Iya, Sirenca. Nah, mungkin di sini apa yang melatar belakangi dibangunnya aplikasi bengkel Sirenca ini, Pak? Oh iya. Baik. Jadi begini, dulu sebelum kita bangun sistem ini Mbak ya, kita sering mendapati bahwa proses integrasi dan sinergitas perencanaan pembangunan yang kita lakukan lebih mengandalkan pertemuan tatap muka yang relatif kurang efektif dan kurang efisien. Karena ketika menyusun perencanaan pembangunan itu tidak bisa dilakukan sekali terus selesai, butuh beberapa kali pertemuan. Akhirnya ya kita melihat, kita pandang ini kurang efektif, kurang efisien, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian latar belakang yang kedua adalah kita sering menjumpai ada beberapa data dan kertas kerja perencanaan itu berselisih antara OPD dan perangkat daerah. Ya, jadi perselisihan itu akhirnya kan kita tidak tahu kan Pak, kadang-kadang menurut versi Bapeda begini, versi OPD begini, akhirnya kan tidak ketemu karena tidak berada dalam satu sistem, satu platform. Seperti itu, makanya kita bangun sistem ini menjadi satu platform. Seperti itu. Sehingga ketika ada perselisihan, mana yang mau dipakai? Yang mau dipakai adalah data di dalam sistem bengkel Sirenca ini. Seperti itu. Kemudian latar belakang yang ketiga, kita juga menjumpai ada data dan kertas kerja perencanaan itu terpisah-pisah Mbak. Jadi di Dinas Pertanian punya kertas kerja sendiri, kemudian di Diskominfo di sini juga punya kertas kerja sendiri, OPD yang lain juga kertas kerjanya sendiri-sendiri, tidak terintegrasi. Ketika kita membutuhkan misalnya untuk ketika evaluasi mesti mengumpulkan, ketika pengumpulan kadang-kadang tidak sama antara ketika kita susun di awal pertama kali, ketika dikumpulkan di Bapeda, ketika evaluasi akuntabilitas kinerjanya kadang-kadang bingung. Karena terpisah-pisah tadi itu tidak terintegrasi. Akibatnya apa? Ketika tidak terintegrasi itu, kita tidak bisa mengkerucutkan kinerja kita ke dalam sasaran yang mau kita tuju. Nah, dengan sistem atau platform yang kita bangun ini, kita mendesain agar tujuan maupun sasaran kinerja itu mendapatkan dukungan dengan kinerja-kinerja yang lain yang ada di bawahnya. Seperti itu, makanya kita bangun sistem ini Mbak. Dan kemudian yang keempat, salah satu yang melatar belakangi kita adalah seringkali kita menjumpai proses kerja perencanaan itu tidak terdokumentasikan dengan baik. Akibatnya kita sering kececer karena kan banyaknya pekerjaan
disimpan ada di mana, seperti itu, di laptop yang mana, apalagi orangnya berganti, ada yang ada kejadian juga pernah ada yang dipanggil duluan gitu ya. Akhirnya kita kebingungan, ini data perencanaannya seperti apa, kinerja yang disiapkan seperti apa, kita kebingungan. Akhirnya kita bangun sistem ini agar memastikan proses perencanaan terdokumentasikan dengan baik. Seperti itu, Mbak. Itu 4 hal ya, hal pokok yang melatar belakangi kenapa kita membangun bengkel Sirenca ini. Seperti itu, Mbak. Oke, dan pada akhirnya ini juga tertib di administrasi, Pak ya. Oh ya. Oke. Dan untuk proses kerja perencanaan sendiri ini memang harus terdokumentasi, Pak ya. Bagaimana dengan yang tidak terdokumentasi itu, Pak? Oh begitu, Mbak. Jadi begini, sistem ini kan dibangun di dalam 2 platform sebenarnya. Platform yang pertama kita memanfaatkan website OPD resmi yang dibuatkan oleh Kominfo. Ini servernya ada di Kominfo, servernya Pemkab. Kemudian itu untuk membangun ruang kerjanya, Mbak. Di dalam ruang kerja itu kita siapkan kertas kerja. Kertas kerja itu kita platformnya dari Google Spreadsheet. Itu ada di Google Drive. Itu sampai dengan 15 GB masih cukup. Insya Allah sampai 5 tahun itu bisa cukup lah. Seperti itu. Kalaupun nanti tidak cukup, kita bisa berbayar lah. Dan itu tidak seberapa, paling sekitar 99.000 untuk 2 tahun. Sangat cukup lah. Apalagi datanya data Excel, seperti Excel, karena kan Google Spreadsheet dia itu. Sehingga tidak banyak memakan space untuk penyimpanan data. Seperti itu. Nah, di sistem ini kita otomatis tersimpan, Mbak. Begitu di entry tanpa di save itu otomatis tersimpan. Walaupun juga tidak ada cuman kan kalau bekerja secara online itu otomatis tersimpan di dalam Google Drive. Tetapi ketika mati listrik misalnya tapi laptop masih bisa menyala, itu masih bisa bekerja dan itu akan disimpan sementara di dalam perangkat. Itu otomatis itu bekerja demikian. Begitu perangkat tersambung dengan internet, nah itu otomatis akan ngeload ke sistem, tidak usah ngetik lagi. Jadi yang dikerjakan ketika offline tadi itu otomatis tersimpan, akan di-load di dalam sistem di Google Drive. Nah, di sini ini perlu diketahui juga, Mbak ya. Jadi sistem ini pelakunya ada 3 paling tidak. Yang pertama itu adalah konsolidator. Ini yang perlu dicatat. Ya, konsolidator perencanaan ini adalah fungsional perencana yang ada di Bapelitbangda atau dulu namanya Pejabat Eselon 4, Mbak. Yang ada di Bapelitbangda, dan itu memang fungsinya mengkonsolidasikan perencanaan perangkat daerah. Tiap konsolidator memiliki semacam klien perangkat daerah. Misal si A, OPD-nya mana saja, sudah jelas, itu alamatnya sudah jelas, seperti itu, Mbak. Kemudian pelaku yang kedua, subjek yang kedua itu adalah pejabat atau staf di perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penyusunan program kegiatan di perangkat daerahnya masing-masing. Dia yang melakukan itu. Kemudian di Bapeda itu, di Bapelitbangda ada bidang Rendalef. Nah, bidang Rendalef ini yang mengambil peran sebagai super admin. Dia yang mengatur rule pengaturan akses bagi para pengguna, seperti itu. Itu 3 subjek yang terlibat di dalam bengkel Sirenca ini, Mbak. Jadi mau kita pastikan dokumen perencanaan itu tersimpan di dalam ini, di dalam sistem bengkel Sirenca. Bengkel Sirenca berarti semua OPD ini bisa terakses di situ, Pak ya? Bukan bisa, Mbak, harus Pak, ya? Karena kita sudah siapkan, sudah layangkan surat edaran Bupati 2 pekan kemarin bahwa untuk perencanaan pembangunan, untuk sinergi dan integrasi perencanaan pembangunan itu memang menggunakan bengkel Sirenca, dan itu sudah disampaikan ke seluruh perangkat daerah. Ya, ini bukan satu-satunya tools, Mbak ya, karena kan secara sistem nasional kita kan menggunakan SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Itu seluruh perangkat daerah se-Indonesia, aplikasi itu dikeluarkan oleh Kemendagri. Nah, bengkel Sirenca ini posisinya adalah
menopang, Mbak. Menopang ketika melakukan pengentrian di dalam SIPD. Biar OPD tidak bingung. Kadang ketika mengentri sub kegiatan atau kegiatan kebingungan beberapa OPD karena operatornya tidak satu orang. Karena kan tugas itu terdistribusi ke banyak orang. Kegiatan atau sub kegiatan A, ini sub indikatornya apa ya? Nah, bingung akhirnya pakai kertas kerja yang mana? Tinggal buka bekal si Renca sub kegiatan itu, tinggal lihat, oh ini tinggal dientri saja oleh operatornya. Seperti itu. Kita kan membudayakan kerja kolaboratif, Mbak. Jadi kalau Pak Bupati sinergi, maka kita terjemahkan dalam ini kan domain Bapeda di perencanaan. Ya, sinergi di sini adalah kita persiapkan ruang kerjanya sehingga teman-teman OPD bisa bekerja bersama-sama di sini. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Dan untuk tujuannya sendiri, Pak, ini di jangka pendek, Pak ya? Iya. Untuk sistem Sirenca ini, Pak. Ya. Jadi begini, Mbak. Sebenarnya Sirenca ini ada tujuan jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kebetulan saya ini sedang, ini terbuka saja, Mbak. Sedang mengikuti pendidikan kepemimpinan administrator ini, Mbak, di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Kita memang penekanannya pada tujuan jangka pendek, tetapi kita mempersiapkan juga untuk pencapaian tujuan jangka menengah dan jangka panjangnya. Seperti itu, Mbak. Jadi tujuan jangka pendek ini prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mengatasi 4 hal yang melatar belakangi lahirnya bengkel Sirenca tadi. Misal ketika integrasi dan sinergitas itu kurang efektif dan kurang efisien karena mengandalkan pertemuan tatap muka, maka tujuan yang pertama adalah kita menyediakan ruang kerja virtual, Pak, yang memudahkan proses integrasi dan sinergitas itu bisa dilaksanakan lebih mudah. Kenapa? OPD tidak harus berkali-kali datang ke Bapeda untuk ketemu konsolidator membahas rancangan 2023 misalnya. Kenapa? Karena sudah bisa diselesaikan secara daring di dalam memanfaatkan ruang kerja yang ada di bengkel Sirenca, sehingga biasanya bisa satu OPD itu ada relatif, Mbak, ya kan tidak sama satu OPD itu tingkat kerumitannya, ada yang bisa sampai 5 kali. Nah, kalau dengan bengkel Sirenca ini cukup 1 kali di awal, di penjelasan awal, setelah itu tinggal ketemu di virtual saja di ruang kerja itu bisa ngobrol. Dan aplikasi ini kan terkoneksi dengan WA otomatis, Mbak. Jadi kalau sudah selesai, klik kirim notifikasi akan sampai ke ke konsolidator. Itu nanti akan diperiksa. Kalau sudah oke, dia akan ada feedback. Kalau ada perbaikan nanti feedbacknya lain, seperti itu. Dan sudah jelas, Dinas Pendidikan misalnya kerja, klik sudah oke, nanti akan akan ada notif kepada konsolidator yang menangani bidang pendidikan, seperti itu. Begitu juga OPD-OPD yang lainnya. Itu tujuan yang pertama. Jadi kita pertama menyediakan sistemnya ini dulu, Mbak, di jangka pendeknya ini. Kemudian yang kedua, kita mendorong penerapan satu data dan satu kertas kerja perencanaan. Yang kedua ini dalam rangka mengatasi latar belakang tadi ketika adanya selisih kertas kerja dan data perencanaan antara OPD dan perangkat daerah. Jadi dengan adanya satu data dan satu kertas kerja ini, satu bahasa sudah yang ada di bengkel Sirenca ini, dan sudah kita drive dengan surat edaran yang terhormat Bapak Bupati, seperti itu. Kemudian tadi kita ada kendala di kertas kerja yang terpisah-pisah. Nah, kertas kerja yang terpisah-pisah itu secara sektoral itu kita dengan adanya bengkel Sirenca ini salah satu tujuannya adalah mendorong integrasi dan integrasi data perencanaan. Dan tidak hanya itu, ini sistem tidak bisa berbagi pakai, sehingga seandainya Dinas Pendidikan itu mau melihat punyanya Disarpus di Dinas Dispusip misalnya, bisa tinggal melihat saja, seperti itu. Tetapi itu ada aksesnya terbatas tentunya, karena dia ruang kerjanya di Dinas Pendidikan saja, seperti itu. Kemudian yang keempat tadi kita mengalami kendala perencanaan tidak terdokumentasikan dengan baik, maka bengkel Sirenca ini hadir dalam rangka memastikan agar kertas kerja perencanaan terdokumentasikan dengan baik. Itu 4 tujuan jangka pendek yang
yang kita capai selama kita mengukurnya itu 2 bulan, Mbak. 2 bulan seperti itu. Untuk jangka menengah banyak sih, Mbak, sebenarnya manfaat yang bisa yang kita bisa ambil. Jangka menengah itu salah satunya adalah adanya integrasi dan sinergitas perencanaan pembangunan ini tidak hanya pada sumber dana APBD, tetapi juga sumber dana lainnya seperti CSR, terus pendanaan dari desa, terus ada yang dari BUMDes, seperti itu yang kita sinergikan juga di dalam bengkel Sirenca ini. Seperti itu, Mbak. Begitu jangka panjangnya juga ada tujuan-tujuan yang kita hadirkan perluasan layanan. Jadi bengkel Sirenca ini kan tidak berhenti di sini. Bengkel Sirenca kan akan kita persiapkan untuk terus berkembang. Seperti itu. Nah, dikembangkan lagi untuk di jangka menengah kita persiapkan untuk peningkatan fitur. Seperti itu. Dan untuk jangka panjangnya kita siapkan untuk pengembangan cakupan layanan. Seperti itu, Mbak. Itu kurang lebih ya gambaran tujuan dari kenapa kita membangun bengkel Sirenca. Oke. Di sini, Pak, jangankan untuk jangka menengah dan jangka panjang, Pak, ya. Jangka pendeknya saja mungkin di sini bagi kita yang misalnya awam. Nah, belum tahu tentang IT, Pak, ya. Betul. Di sini gitu. Nah, ini gimana, Pak? Apa di situ ada petugasnya nanti yang bisa membantu kita gitu, Pak, betul, untuk bisa mengakses aplikasi itu, Pak? Jadi begini, Mbak, ya. Pertama perlu ini duduknya harus pas ini. Iya. Bengkel Sirenca ini kan salah satu inovasi dari Bapelitbangda. Inovasi itu sendiri ada yang sifatnya untuk layanan publik, ada yang sifatnya untuk tata kelola. Ada juga sifatnya inovasi lainnya lah seperti itu. Selama menjadi tupoksi atau tugas dari pemerintah kabupaten, itu yang bisa kita kembangkan. Bengkel Sirenca ini adalah salah satu inovasi untuk peningkatan atau perbaikan tata kelola pemerintahan. Jadi ini sifatnya ke dalam, Mbak. Proses bisnisnya yang kita bangun seperti itu. Jadi memang sebagian besar pengguna layanan bengkel Sirenca ini adalah orang dinas. Itu terutama karena itu yang mempersiapkan perencanaan pembangunan. Kita targetnya untuk tahunan dulu ini, Mbak. Seperti itu. Jadi staf atau pejabat di perangkat daerah yang melakukan penyusunan perencanaan pembangunan ini adalah usernya. User terutama disupervisi dan dipantau oleh konsolidator perencanaan. Itu kru di Bapeda seperti itu. Nah, ini kita sudah melakukan pelatihan, Mbak. Kita sudah siapkan buku panduannya, sudah kita bagikan. Jadi secara prinsip karena sistem ini sama dengan Excel, secara prinsip sama dengan Excel, maka relatif mudah kita melakukan pelatihan, Mbak. Dan tidak butuh waktu lama lah untuk membuat teman-teman operator itu paham bagaimana. Yang penting kan clue-nya dapat, ya. Kemudian prinsipnya mereka mengerti. Teknisnya tinggal mengikuti saja. Tinggal kita menunjukkan pintu gerbangnya saja untuk bekerja, misalnya untuk menyusun cascading kinerja masuk ke bengkel Sirenca. Ya, bengkel Sirenca itu ada di dalam website Bapeda, Mbak. Jadi biar tidak banyak-banyak aplikasi, kita implan di dalam website Bapelitbangda Sampangkap Go ID. Seperti itu, tinggal masuk ke sana. Semua ada di bengkel Sirenca itu, Pak, ya? Sirenca. Tinggal buka saja seperti itu, Mbak. Dan kalau apakah masyarakat bisa melihat? Bisa, tetapi ini kan kita ada aksesnya, Pak. Berbatas akses. Jadi kita ada tim IT di Bapelitbangda itu yang mendesain sistem ini hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Akses di sini, Mbak, yang maksudnya yang bisa mengedit itu hanya orang yang memberikan emailnya, yang sudah kita beri. Untuk masyarakat hanya bisa melihat saja, Mbak. Nanti bisa mengobrak-abrik isinya. Tampaknya di sini sudah ada WA yang masuk, Pak, ya. Tapi kita tahan dulu, ya. Kita bahas dulu
Di sini bagaimana Bengkel Cirenca ini mengawal program strategis kabupaten, Pak? Baik. Ini pertanyaannya kok sudah berat ini, padahal Berat, bukan ya. dari Baik, Oke. Mbak. Jadi begini, ini kan sebenarnya sesuai petunjuk pimpinan. Ini kan apa namanya? Kita pertama membangun sistem ini sederhana awalnya, Mbak. Ingin menjangkau sedapatnya saja, misalnya hanya cascading kinerja, kemudian prioritas pembangunan kabupaten tahunan seperti itu. Akan tetapi Bu Kaban, Bu Hani memberikan penekanan ini Bengkel Cirenca ini bisa dioptimalkan sekaligus untuk mengawal program strategis daerah seperti itu. Jadi Bengkel Cirenca ini kan menyediakan ruang kerja virtual kan, Mbak ya, yang orang-orang atau para perencana itu bisa bekerja dari manapun dan kapanpun seperti itu. Nah, kertas kerja yang disediakan itu kan memudahkan kita dalam mensinergikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan. Kemudian juga mempertajam prioritas pembangunan. Kemudian juga kita menyusun cascading kinerja serta ada ruang kerja khusus untuk program strategis daerah seperti itu. Nah, program strategis daerah ini kita di kabupaten sementara ada 4, Mbak. Ini akan terus berkembang. Jadi ada Pas Gemilang, kemudian ada juga untuk Kota Layak Anak, kemudian juga ada percepatan penurunan stunting, dan ada satu lagi saya lupa, Mbak ya, karena nggak begitu hafal. Tetapi kita fokusnya misalnya pada Pas Gemilang, Mbak ya. Pas Gemilang ini merupakan salah satu program strategis Kabupaten Sampang yang sudah di-launching oleh yang terhormat Bapak Bupati pada tanggal 16 Maret 2022 bersamaan dengan pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten Sampang 2023 seperti itu. Nah, di Pas Gemilang ini adalah Pantura Agrowisata Sampang Gemilang, Mbak ya. Nah, di dalam Bengkel Cirenca ini sudah kita siapkan kertas kerja untuk mensinergikan dan mengintegrasikan perencanaan guna mendukung Pas Gemilang tadi. Seperti itu. Jadi kita persiapkan misalnya di kertas kerja itu kita siapkan inventarisir dulu program kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung PAS itu di tahun 2019 sampai dengan 2022 ini seperti itu. Nah, kebutuhan tahun 2022 itu kita apa saja kita inventarisir. Untuk yang perubahan kita kan ada fase perubahan APBD, Mbak, itu kita sudah persiapkan. Kemudian juga untuk kebutuhan 2023 apa saja yang dipersiapkan untuk mendukung PAS ini, Mbak, seperti itu. Dan ini adalah multisektor. Nah, setiap program strategis daerah itu ada leading sektornya, seperti itu. Misalnya Pas Gemilang. Pas Gemilang ini itu kan leading sektornya disepakati yang ditunjuk adalah Dispora Budpar, seperti itu. Maka Dispora Budpar kita berikan akses full untuk mengelola ruang kerja yang khusus program strategis Pas Gemilang tadi, bersama dengan OPD terkait dan konsolidator seperti itu. Tapi OPD terkait itu aksesnya terbatas, hanya pada ruang lingkupnya saja. Kemudian konsolidator hanya pada OPD-nya saja, OPD kliennya saja. Tapi untuk leading sektornya itu leluasa. Nah, sektornya di sini kan banyak. Jadi untuk mendukung Pas Gemilang ini kita identifikasi kebutuhannya apa, pendekatan yang dilakukan seperti apa, seperti itu, Mbak. Usulan 2023 apa saja, dan itu ada jalan, ada ada pengembangan ternak, ada juga ada spot yang ingin dikembangkan apa saja, seperti itu, Mbak. Jadi Pas Gemilang ini kan memang baru, Mbak ya, tetapi spotnya sudah ada starternya yang itu kita kembangkan. Tetapi kita masih terus menggali dari OPD apa saja yang mau dikembangkan berikutnya, Mbak. Seperti itu. Oke.
Baik, kita ke via WA dulu Pak ya di 082 333 90809. Oke, langsung saja pertanyaannya Pak ya, apakah bengkel Sirenca ini bisa diakses oleh orang lain? Kalau bisa, bagaimana menjaga keamanannya? Oh, ini pekerjaan dapur ini sebenarnya. Baik, Oke. bengkel Sirenca itu kan ada di website Bapelitbangda, Ya. Sampangkap.go.id ya. Siapapun bisa melihat di sana. Akan tetapi sistem ini kita setting berbatas akses. Hanya orang-orang yang diberi akses saja yang bisa melakukan pengeditan, input, updating data, penghapusan hanya orang-orang tertentu saja. Kalau tidak begitu Mbak bisa habis nanti, Tidak aman, Pak, ya? tidak aman ruang kerja kita seperti itu. Kalau security-nya, internet security kita ngikut ke punyanya Google, karena Google kan sudah punya sistem sendiri, kita ngikut di sana seperti itu. Dan sejauh ini alhamdulillah masih aman-aman saja seperti itu. Karena tahulah kalau internet security itu kalau sudah kena ransomware bisa nangis itu. Tapi alhamdulillah sampai dengan sejauh ini masih baik-baik saja. Ini ya kita berharap semua masih aman lah seperti itu. Tetapi nanti kita secara berkala kita melakukan updating. Ada backup Mbak. Jadi kita secara berkala tinggal download di backup. Seperti itu secara berkala. Oke, tadi sudah dijawab ya sama Bapak Didi. Dan yang pertanyaan yang kedua Pak, ini aplikasi di Pemkap itu kan sudah banyak. Apa malah tidak bikin bingung penggunanya? Baik, ya memang betul Pak. Jadi kita banyak sekali aplikasi, banyak orang-orang IT mengembangkan aplikasi, kemudian ditawarkan ke Pemkap sehingga banyak sekali aplikasi, dan itu satu sisi bagus, satu sisi menambah pekerjaan kan begitu. Sama seperti kurikulum Pak ya? Ya seperti itu kurang lebih. Jadi memang aplikasi ini kita buat untuk memudahkan, itu prinsipnya, bukan menambah pekerjaan, tidak menyulitkan. Nah, maka bengkel Sirenca ini kita bangun, makanya pendekatan dengan apa yang biasa digunakan oleh para perencana, para penyusun perencanaan di perangkat daerah. Kita pendekatannya ke sana, oh mereka menggunakan Excel. Sementara ini untuk menyusun cascading kinerja sebelum di entry di dalam SIPD kan begitu. Menyusun cascading kinerja, menyusun prioritas pembangunan 2023, termasuk dengan ketika kita menyusun program strategis daerah seperti itu. Maka di bengkel Sirenca kita menggunakan platform Google Spreadsheet. Google Spreadsheet itu sama dengan Excel kurang lebih. Seperti itu. Hanya perlu pembiasaan sebentar saja langsung sudah paham. Kita karena bermainnya di ruang tabel ini Pak. Jadi data tubular yang kita kerjakan sehingga relatif mudah, seperti tidak ada aplikasi baru. Jadi mereka bekerja seperti biasa. Seperti itu. Jadi kita hanya menunjukkan jalan masuknya saja dan aturan main, SOP-nya sudah kita buat seperti apa caranya, terhubung dengan WA. Jadi ya tidak perlu belajar dalam waktu yang lama lah kalau menurut saya. Jadi hanya pelatihan dan terbukti setelah kita melakukan pelatihan hanya dalam tidak kurang dari 1 jam waktu itu sudah paham semua insya Allah, dan sampai dengan ini sudah berproses, dan saat ini kan terus berproses sampai sekarang ini Mbak. Sistemnya ada yang ngisi, ada yang dipantau, disupervisi, ada yang dikoreksi oleh perangkat daerah seperti itu. Jadi tidak susah lah, tidak menambah beban lagi kepada perangkat daerah. Seperti itu. Jadi memang aplikasi ini kita melakukan pendekatan apa yang biasa dilakukan itu yang kita berikan, tetapi kita sinergikan, kita integrasikan. Seperti itu dengan sedikit-sedikit tambahan tools lah, tambahan fitur agar memudahkan proses kerja. Seperti itu Mbak. Oke. Ya. Oke, baik, untuk pertanyaan yang ketiga Pak ya. Ini bagaimana kalau tidak ada jaringan internet? Apakah pengguna ini masih bisa menggunakannya? Baik, memang Kan ketergantungan Pak ya. Oh ya, jadi begini, memang dasarnya ini adalah kita bangun berbasis daring. Seperti itu. Data terload ketika ada jaringan internet. Jadi ketika
OPD operator bekerja itu akan lebih baik kalau ada jaringan. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika tidak ada jaringan misalnya, jadi begini Mbak, asal ketika membuka, karena untuk mengakses itu harus buka internet dulu, karena kan masuk ke website itu harus ada internet, harus ada jaringan kan begitu. Nah, ketika masuk ke internet, masuk ke bengkel Sirenca, masuk ke ruang kerja dan kertas kerja. Nah, setelah masuk ke kertas kerja itu sudah seandainya internet mati, tidak terhubung, terputus dengan internet, itu masih bisa bekerja seharian, Mbak, asal kuat baterai laptopnya. Bisa kerja, jadi data tetap terinput. Jadi sistem kita itu ada dua mode online dan mode offline, dan itu kita set otomatis. Jadi begitu internet mati, OPD tetap bekerja, tidak masalah, bekerja, dan itu otomatis tersimpan. Ada notifnya, itu disimpan di dalam drive. Kalau kalau internet mati akan tersimpan di dalam perangkat, di dalam laptopnya ini. Jadi otomatis, Mbak. Nah, 1 jam, 2 jam, 3 jam, jadi walaupun tidak ada internet tetap bisa bekerja, menginput data-data perencanaan. Nah, tiba-tiba ini internet tidak datang-datang, hanya pakai tethering misalnya, pakai HP sendiri misalnya, klik, nah, terhubung dengan internet. Nah, yang dikerjakan tadi selama 1 jam, 2 jam, 3 jam itu otomatis akan terload, akan terentry di dalam sistem, dan itu begitu terload sudah bisa dibaca oleh konsolidator untuk dilakukan pemantauan, verifikasi, validasi, dan supervisi. Seperti itu. Jadi memang idealnya ada jaringan. Nah, tapi ketika tidak ada bukan berarti tidak bisa bekerja. Seperti itu. Jadi awalnya harus ada, di tengah-tengah tidak harus ada, di belakang ketika mau ngeload harus ada internet. Seperti itu, Mbak. Gambaran prinsipnya. Oke, baik, itu tadi jawaban dari Pak Didi ya, dan terima kasih tadi untuk yang sudah bertanya di WA kita ya di 082 333 906809. Satu pertanyaan lagi Pak ya. Oh, boleh. Selamat pagi, saya dari Zain di Camplong, mau bertanya sejauh ini akurasi dari bengkel Sirenca dalam mengawal program di daerah. Jadi ketika sistem tersebut ini misalkan error atau mengalami gangguan, apakah alternatif selanjutnya untuk mengawal program-program daerah atau berkas administrasi yang sudah masuk ke sistem Sirenca ini? Iya. Baik. Error. Kalau error ya, kalau kita berharap tidak sih Mbak sebenarnya. Jadi sistem ini kan seperti saya sampaikan tadi, platformnya adalah Google. Google itu seperti raksasa IT di bumi sampai dengan saat ini ya. Sementara ini raksasa IT di bumi. Kita berharap tidak error sih. Sistemnya tidak down, servernya tidak down seperti itu. Baik-baik saja, kita berharapnya demikian. Nah, ketika hal itu terjadi, misalnya, jadi kita ada dua alternatif, Mbak. Yang pertama, kita melakukan backup data secara berkala. Seperti itu. Jadi ketika nanti error, backup itu yang akan kita gunakan untuk kemudian kita mutakhirkan secara offline. Kalau memang error, tapi sejauh ini ya belum kejadian dan tidak berharap kejadian sih sebenarnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sedang bekerja seperti tadi yang saya sampaikan, sedang bekerja kemudian error, itu nanti ketika dibuka kita bisa kembali, Mbak. Jadi ada historinya di situ. Di sistem ini ada historinya. Misalnya kehapus misalnya ya, kemudian ada error, itu kita bisa kembali ke siapa yang melakukan aktivitas terakhir. Misalnya 2 jam yang lalu sebelum error, itu bisa kembali ke sana sehingga kembali ke entrian yang sebelumnya, yang terakhir yang belum error. Seperti itu, Mas Zain dari Camplong ya. Mas Zain dari Camplong. Ya. Oke, itu tadi jawaban dari Bapak Didi ya. Jadi ketika sistem error atau mengalami gangguan ini masih bisa kita backup kan, kita backup, Mbak. Ya. Itu tinggal di-download saja dan operator juga bisa melakukan downloadnya kok. Baik, seperti itu. Oke, kita ke ini Pak ya, materi kita. Boleh.
Terima kasih tadi sudah sudah ada yang WA ya di 082333906809. Yang mau telepon silakan bisa di 082333900809. Baik, kita tadi membahas tentang pas gemilang, Pak ya. Iya, betul. Oke. Mungkin seperti apa mekanismenya, Pak, di sini? Baik. Jadi mekanisme bagaimana BKLC Renca ini mengawal program strategis, misalnya pas gemilang ya tadi ya. Ya, pas Jadi kan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, setiap program strategis itu ada leading sektornya. Ya, pas gemilang leading sektornya adalah Dispora Budpar. Kita kasih full akses pada Dispora Budpar. Seperti itu. Personal tapi Mbak ya, siapa peaknya, jadi person in charge-nya siapa, itu yang kita kasih akses. Kemudian ada OPD pendukung akses. Jadi ada Dispora Budpar, DPUPR, DPRKP, Disperta, Perikanan, Diskopindak dan lain sebagainya yang relevan dalam rangka mendukung pas gemilang, itu kita kasih akses juga untuk melakukan proses penginputan data dalam rangka mendukung pas gemilang. Seperti itu. Kita juga di Bapelitbangda menyediakan konsolidator yang melakukan supervisi dan pemantauan pada ketika melakukan pengisian kertas kerja pengembangan pas gemilang. Jadi pas gemilang ini kan dikembangkan dengan pendekatan lokus, Mbak, atau point of interest. Jadi misalnya di pas gemilang itu kan ada beberapa point of interest yang disiapkan, seperti Pantai Lon Malang, kemudian juga Panjat Tebing Morgua, ada Kampung Melon Napote, ada Dinas Pertanian juga ingin mengembangkan sentra Kampung Arta di Banyuates lah, ada Edutani, ada pendidikan taman pendidikan pertanian seperti itu. Kemudian ada juga di di Sokobana itu dikembangkan sentra bawang. Itu yang akan kita angkat sebagai point of interest. Seperti itu, dan sampai saat ini terus kita kaji, Mbak, terus kita kembangkan, kita persiapkan dalam rangka memberikan kinerja yang memadai untuk mendukung pas gemilang. Jadi OPD itu bekerja sendiri di dalam sistem yang sudah kita siapkan, dipantau dan disupervisi oleh konsolidator, dilakukan overview oleh leading sektornya yaitu Dispora Budpar. Seperti itu. Jadi kita siapkan perencanaannya dalam rangka mendukung point of interest tadi. Misalnya untuk mendukung Pantai Lon Malang, kemarin kan sudah ada entrian tuh, kebutuhan apa untuk tahun 2023. Misalnya kebutuhan untuk sarana outbound, kan belum ada itu. Kemarin ada muncul usulan demikian. Seperti outbound. Itu. Iya, fasilitas outbound, Mbak. Kemudian di sekitar Panjat Tebing Murgo atau Kampung Melon Napote itu kan membutuhkan semacam rumah tinggal kalau sementara juga homestay. Ya, itu ada yang mengusulkan. Tapi kan harus dipersiapkan, Mbak. Tidak ujuk-ujuk rumah warga dijadikan homestay, enggak kan? Perlu kita bina dulu persyaratannya seperti apa, kemudian seperti apa ketentuannya harus dibina dulu. Ini di Dispora Budpar yang menangani teknis seperti itu. Ada juga akses dari utara ke selatan, selatan ke utara sulit, misalnya kita persiapkan misalnya akses dari Gunung Ranca ke Tobai Timur, itu kan maaf ya sedang tidak bagus kondisi jalan, kita persiapkan ke sana. Jadi kita petakan berdasarkan point of interest tadi. Jadi lokus mana yang mau dikembangkan, Pantai Lon Malang, apa saja yang mendukung Pantai Lon Malang, aksesnya seperti apa, kan secara umum kan sudah settle tuh, sudah bagus. Cuma kan kita tidak hanya berhenti di Pantai Lon Malang. Jadi pas gemilang itu bukan lokus sebenarnya, tetapi kawasan. Kalau kita ke Bali, kalau kita hanya datang ke Kute saja, kan tidak ngapain buang ongkos mahal-mahal. Mesti ketika ke Bali mampir ke mana? Ke Wisnu ke Ubud, kemudian patung yang besar saya jarang, kurang piknik sepertinya. Jadi kemudian ada ke Bedugul. Nah, kurang lebih kan konsepnya seperti itu pas gemilang itu, Mbak. Jadi begitu datang ke pantai utara Sampang, banyak yang bisa dikunjungi ke Pantai Nepa, cuman Pantai Nepa sedang proses lah seperti itu. Jadi yang sudah siap saja yang kita persiapkan. Dan itu OPD bisa di bawah orkestrasi Dispora Budpar
yang mengkonsolidasikan. Ini butuh jalan setapak. Apa yang bisa masuk? OPD mana? Ini perlu pelatihan UKM, Diskopindak misalnya. Ada pelatihan jamur, Diskopindak misalnya, seperti itu. Ada pengembangan jamur misalnya, kan di utara sudah mulai berkembang Mbak, yang dibina oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nah itu kan kemasannya siapa yang membina? Nah, ini Diskopindak. Nah, integrasi dan sinergi yang seperti ini yang kita butuhkan, seperti itu. Nah sebagai info saja Mbak, Sampang ini kan tidak sama dengan Jawa. Iya. Sisi utara dan selatannya. Ya. Sampang ini selatannya lebih maju daripada utara. Kalau Jawa sebaliknya, utaranya lebih maju daripada selatan. Ya, jadi kalau kita bandingkan antara Semarang atau Lamongan atau Gresik, Pekalongan, itu jauh lebih ramai aktivitas ekonominya daripada di Gunung Kidul, ya di pantai selatan itu Mbak, di Cilacap, kemudian pokoknya yang pinggir-pinggir selatan ya, ya seperti itu. Nah, Sampang sebaliknya, kurang lebih sama dengan Bali. Bali itu ramenya di selatan, di Kuta, Denpasar, di Singaraja di utara kan agak sepi itu Mbak, seperti itu. Nah, Pas Gemilang ini selain dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga untuk pemerataan. Jadi Pak Bupati menggagas Pas Gemilang ini dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi juga Mbak. Jadi tidak berat hanya di Sampang Selatan saja, tetapi juga di kawasan Pantura, seperti itu. Jadi makanya kita melakukan konvergensi pembangunan di utara saat ini Mbak. Jadi 2023 ini kita akan banyak diarahkan di utara. Ada netizen yang memberikan quote ini, Pak Bupati membangunkan singa yang tidur. Jadi selama ini kan Sampang bagian utara kan dianggap tidur nih. Nah ini dibangunkan oleh Pak Bupati, digerakkan, dan OPD diminta untuk dalam tanda kutip dikeroyok lah. Panturan dikeroyok, tapi kita kemas agar sinergi biar lebih rapi lah seperti itu, dan kinerjanya bisa lebih maksimal. Jadi kalau pertanyaannya seperti apa mekanismenya, jadi tadi kita siapkan sistemnya Mbak, kemudian OPD mengentry, Disporabudpar melakukan overview, kemudian konsolidator melakukan supervisi dan pemantauan. Misalnya ingin dibangun jalan, ini berapa kilometer yang diperlukan, kita persiapkan, dan ini nanti kalau sudah tersusun rapi, tinggal diinput di dalam SIPD, kita bisa melakukan pengawalan. Kenapa? Karena ini mendukung pada tema yang sudah kita persiapkan. Seperti itu. Itu kan kalau mengenai besaran anggaran kan ranahnya bukan di kita, Mbak. Kita hanya mempersiapkan, tetapi tentu membutuhkan pembicaraan dengan legislatif. Seperti itu. Itu Mbak gambaran umumnya ya, sederhananya bagaimana mekanisme Bengkel Sirenca mengawal program strategis daerah. Oke. Nah, Pertanyaan seperti itu. terakhir Pak, Monggo. apa harapan dari dibangunnya Bengkel Sirenca ini Pak? Jadi gini Mbak, ya, ini sekaligus menjadi tujuan jangka panjang kami sebenarnya. Jadi kita berharap pemanfaatan Bengkel Sirenca ini bisa mengawal kebijakan pembangunan dengan dukungan perencanaan kinerja yang memadai, seperti itu Mbak. Kemudian agar mampu memberikan hasil yang lebih baik dalam pencapaian kinerja, seperti itu Mbak. Dengan memberikan perencanaan kinerja yang lebih memadai, kita bisa melakukan perencanaan yang lebih terukur Mbak, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita berharap ruang kerja virtual yang kita siapkan di dalam Bengkel Sirenca ini kita harapkan bisa menjadi katalisator dalam upaya peningkatan efektivitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Seperti itu Mbak, harapan kami dari sisi yang melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kabupaten. Oke, baik. Terima kasih Pak ya atas kehadirannya di Radio Suara Sampang FM. Kita tunggu program kerja berikutnya. Oke, baik, mengawal program strategis daerah pendengar ya dengan Bengkel Sirenca. Bersama narasumber kita ada Bapak Didi Ahmadi, Kabid Rendalev Batbe Litbangda Kabupaten Sampang. Saya Rinovianti yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis